Lingkar Pagi, edisi Jumat 14 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga menimbulkan kerugian bagi para peternak. Puluhan kambing dilaporkan mati mendadak akibat cuaca ekstrim dan kesulitan mendapatkan pakan. Beginilah kondisi kandang ternak di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Sejumlah kandang masih terendam banjir dan peternak kehilangan puluhan ekor kambing akibat kondisi cuaca yang buruk. Salah satu peternak Nur Ali mengaku merugi puluhan juta rupiah setelah kambingnya mati secara bertahap dalam beberapa hari terakhir. Cukup dalam, itu jalan yang depan SD itu masih dalam, Om. Sepeda motor kadang mati masih. Dampak banjir ya resikonya itu ngarit, Om. Ngerubyuk. Sulit mencari pakan? Sulit, langsung apa itu, resiko hewannya pada mati serang penyakit. Beberapa peternak pada mati, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau punya bapak? Ada yang mati. Itu mati kenapa sih, Pak? Ya enggak mau makan. Langsung beberapa hari enggak kuat, langsung mati. Sakit ya? Kasih obat apa enggak mempan. Risikonya itu salah satunya. Mencari pakan sulit? Sulit. Sangat sulit. Ya emang seadanya pokoknya. Ada di pinggir-pinggir jalan ada rumput ya dia ambil, ketela, kangkung. Faktor cuaca ekstrim dan banjir menjadi penyebab utama menurunnya kondisi kesehatan ternak. Sulitnya mendapatkan pakan juga membuat kambing-kambing ini kekurangan nutrisi dan mati secara bergantian. Harga jual kambing yang biasanya berkisar 2 juta rupiah per ekor membuat total kerugian peternak mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Peternak berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan, terutama pakan ternak serta mitigasi bencana, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dari Kudus, Lingkar TV, Fatur Rahman melaporkan. Baik pemirsa, banjir dan rob yang terjadi di kawasan Pantura Kaligawe, Semarang, Demak, Jawa Tengah sampai saat ini masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Sejumlah tempat juga terdampak dengan adanya banjir, salah satunya Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang. RSI Sultan Agung Semarang melakukan berbagai upaya dalam menghadapi banjir dan rob yang sudah menjadi langganan ketika turun hujan. Salah satunya membuat tim bencana yang bernama Sultan Agung Disaster Emergency Water Assessment atau disingkat SADEWA. Direktur RSI Sultan Agung Semarang Agus Sucianto mengatakan, tim SADEWA akan berfokus di layanan kebencanaan air dengan waktu pelayanan 24 jam. Hal itu bertujuan untuk memudahkan para pasien menuju rumah sakit ketika terjadi banjir. Selain itu, tim SADEWA juga membuat pendeteksi dan peringatan banjir yang terbagi 3 level, yakni hijau yang berarti kondisi normal, kuning, siaga, dan merah waspada. Kedepan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BNPB dan Polairut agar program ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi saatnya kita tim-tim yang bergerak itu akan kita gabungkan, namanya menjadi sebuah tim disaster, tapi yang khusus mempunyai kekhususan namanya SADEWA. SADEWA itu kan satu secara filosofi itu perwayangan yang ahli mengendali air. Ya. Dari anak-anak Nakula SADEWA itu anak kembar dari Pantura Dewa, Pandawa 5. Dan SADEWA itu singkatan dari Sultan Agung Disaster, E-nya itu emergency, kemudian B-nya itu wakil, dan A-nya itu assessment. Nah nantinya akan jadikan kayak seperti 118 ataupun 119 ataupun kalau di Muhammadiyah itu MDMC. Tapi kekhasan kita adalah treatment dibanding air, dibilang manajemen disaster di air.
sedang nyusun kurikulum itu. Nanti ada level perimeter 1, misalnya level hijau. Hijau berarti orang bisa masuk Unisula atau Kaligawe, Vaskes Sultan Agung menjadi bebas. Nanti kuning berarti harus lewat Sultan Agung, SMP itu. Nanti kalau merah berarti harus lewat tol, berhenti di sana baru kita evakuasi. Demikian juga arah timur. Jadi kita ada level warning seperti itu, dan itu 24 jam kita akan lakukan, karena itu kita mau pelayanan kita terjaga. Karena pelayanan utama kita sebagai pusat-pusat unggulan di sini kan sudah berjalan lama, dan tentunya kemarin saja sudah ditelepon dari Pati, ada gugus kornea atau borok yang ada di mata itu. Udah nanya bukan dokternya ada apa enggak dulu, akses ke situ bagaimana dulu. Nah, itu baru nanti pelayanannya berjalan dengan baik. Pasti kalau di jalan kita pastikan pelayanan jalan, karena para petugas dan dokter kita akan jemput pada titik-titik itu. Jadi ke depan insya Allah akan lebih jelas. Kita akan buat halte-halte penjemputan. Kalau mau itu perahu ya nanti tempatnya di situ, nggak akan berlari lagi tempat penjemputan di mana. Yang berstandar, nah, harapannya ya berstandar. Nanti standar dari kita dulu, kemudian standarisasi mungkin nasional dan internasional. Di mana negara maritim itu kan cuma Indonesia. Jadi kalau saya lihat Indonesia jika belum ada seperti itu ya kita mungkin akan menjadi yang pertama. Tentunya nanti akan koordinasi dengan BNPB, Polairut, Satgas Laut dan sebagainya. Karena disaster yang paling besar kan negara kita ancaman tsunami. Nah bagian dari itu juga akan kita pelajari nanti. Jadi Sadewa Task Force ini nanti akan menjadi leading, di mana concern kesehatan terutama di Sultan Agung itu adalah salah satunya membuat legacy tentang bagaimana tata laksana terhadap disaster akibat air. Itu. Agus Sucianto menambahkan pihaknya juga akan meluncurkan program pelatihan kebencanaan air bagi masyarakat. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Sejumlah bangunan di kawasan hunian relokasi penyintas erupsi Gunung Semeru yang berada di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami kerusakan akibat angin kencang yang terjadi pada Rabu petang waktu setempat. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat melakukan pendataan dan penanganan terhadap dampak angin kencang tersebut. Bangunan Balai Pertemuan Warga Penyintas Erupsi Semeru di hunian tetap atau hunian relokasi Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, hancur akibat diterjang angin kencang pada Rabu petang. Lebih dari 20 bangunan rumah warga rusak ringan hingga sedang, terutama di bagian atap. Ada pula rumah warga yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Hingga Rabu malam, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat masih melakukan pendataan dan penanganan dampak dari angin kencang yang juga melanda sejumlah kawasan lainnya seperti di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, dan Desa Pakel, Kecamatan Guci Alit. Masih proses asesmen Mas ya, jadi kita masih belum bisa menentukan berapa-berapanya. Untuk saat ini tim sudah dibagi menjadi 3 ya. Yang satu di sini untuk penanganan pohon tumbangnya, kemudian yang 2 di Pakel untuk penanganan pohon tumbang yang di Pakel, kemudian yang tim 3 masih asesmen di BSD Untap. Banyak, mungkin ada sekitar 20 lebih Mas, yang posisi rusak parah itu. Tapi kalau yang sepandek tepas 1-2 itu ya lebih banyak juga. Yang parah itu sekitar 20 lebih. BPBD mengimbau warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya angin kencang dalam beberapa hari ke depan, sesuai peringatan yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kelangkaan minyak kita dirasakan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati. Kepala Disdakperin Kabupaten Pati menduga kelangkaan ini akibat adanya kemacetan distribusi. Langkanya minyak kita dirasakan masyarakat sejak 2 pekan terakhir. Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Hadi Santosa, mengungkapkan jika kelangkaan minyak kita tidak hanya terjadi di Pati, namun juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya menjelaskan dalam rilis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menyebut kuota minyak kita untuk kebutuhan dalam negeri mencukupi. Namun realita di pasar, masyarakat sulit menjangkau ketersediaan minyak kita. Kondisi ini ditengarai terdapat distribusi yang keliru minyak kita baik dari produsen ke distributor maupun distributor ke pengecer, serta indikasi penahanan barang
dari produsen ke distributor menjelang bulan Ramadan. Kondisi ini pun sedang dalam proses penggalian. Ya, memang ditengarai ada yang salah di dalam retribusi. Mungkin kemungkinan dari produsen ke distributor atau dari distributor ke pengecer. Jadi ini sedang dicari titik macetnya di mana. Karena dari produksi yang ada, volume produksi, kemudian distribusi mencukupi. Tapi kenapa di pasar tidak ada oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan, Menperin, itu ada indikasi seperti itu, ada menahan barang di produsen maupun di distributor. Ini yang sedang diselidiki. Hadi menambahkan, monitoring dan evaluasi pun dilakukan agar dapat memperlancar ketersediaan minyak kita di pasaran. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Tim gabungan dari Satlantas Polres Temanggung bersama Dishub melakukan ramcek atau pemeriksaan laik jalan terhadap bus di Terminal Induk Madoreso untuk memastikan semua angkutan umum dalam kendaraan laik jalan. Selain kendaraan, sopir dan kru bus juga diperiksa kesehatannya dan diberi paket vitamin. Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung dan Dinas Perhubungan setempat melakukan pemeriksaan laik jalan atau rem cek di Terminal Bis Madoreso dalam operasi keselamatan Candi 2024 pada Rabu 12 Februari. Pengecekan tersebut meliputi kelengkapan surat kendaraan, lampu, ban, penyeka kaca, dan rem. Kasat Lantas Polres Temanggung AKP Tri Avandi menjelaskan, pengecekan bis ini dilakukan untuk memastikan semua angkutan umum dalam kondisi baik, juga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan kendaraan. Petugas juga memeriksa kesehatan dan tekanan darah para sopir, serta memberikan paket vitamin. Pengemudi maupun pengemudi cadangan, kita melaksanakan cek kesehatan, antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pengemudi maupun pengemudi
cadangan ya, dan kita juga memberikan vitamin untuk kesehatan atau stamina dari rekan-rekan pengemudi maupun pengemudi cadangan. Kegiatan pemeriksaan ini akan rutin dilakukan hingga Lebaran mendatang agar seluruh angkutan yang beroperasi benar-benar dalam kondisi baik dan layak jalan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para penumpang. Pemerintah telah melakukan pemutakhiran data tunggal kemiskinan berdasarkan data-data yang sebelumnya dimiliki oleh Kementerian Sosial, instansi, maupun kementerian lain hingga pemerintah daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemutakhiran data tunggal kemiskinan dilakukan 3 bulan sekali agar sejalan dengan waktu penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan dalam 4 triwulan per tahun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani data tunggal kemiskinan yang telah dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik BPS dari berbagai data yang sebelumnya dimiliki oleh beberapa kementerian, instansi, hingga pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Menteri yang akrab disapa Gus Ipul usai acara Forum Kongres Muslimat NU ke-18 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam 12 Februari. Gus Ipul menjelaskan data tunggal kemiskinan meliputi nama-nama dan alamat beserta foto termasuk masing-masing keluarga penerima manfaat KPM yang telah mendapat program bantuan Kementerian Sosial maupun kementerian lain dan pemerintah daerah. Hal ini menurutnya akan memudahkan pihak-pihak yang akan melakukan intervensi dalam pengentasan kemiskinan. Pemutakhirannya akan kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan sekali? Seirama, sejalan dengan penyaluran bansos kita. Jadi bansos kita ada triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Maka itu bisa jadi di triwulan pertama keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan. Tapi bisa jadi di triwulan kedua karena ada data terbaru dia sudah dikeluarkan dan diganti oleh keluarga yang lain. Gus Ipul memastikan anggaran penyaluran bantuan sosial Bansos tidak terdampak efisiensi. Selain itu, honor para pendamping dan relawan Kementerian Sosial yang sudah dianggarkan di tahun berjalan juga tidak dikurangi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini mengatakan peraturan pemerintah atau PP tentang gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara atau ASN ditargetkan terbit sebelum Ramadan. Rini memastikan aturan tersebut sudah disiapkan pemerintah. Ya, sudah disiapkan, aman, itu aman. Aman. Sudah disiapkan, kita sedang mempersiapkan PP-nya. Ya, mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan anggaran IKN tahun 2025 dipangkas rupiah 1,15 triliun setelah rekonstruksi pemangkasan anggaran. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan anggaran IKN tahun ini dipangkas 1,15 triliun rupiah setelah rekonstruksi pemangkasan anggaran. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Rabu 12 Februari, Basuki menyampaikan sebelumnya anggaran 2025 senilai 6,395 triliun rupiah dan kini menjadi 5,24 triliun rupiah. Restrukturisasi anggaran yang tadinya kami diblokir 4,8 hanya diblokir 1,1 ya, jadi yang bisa dipakai 5,2
ya. Adapun Basuki menyampaikan pemangkasan anggaran tersebut dialokasikan untuk perjalanan dinas, seminar, forum group discussion, hingga kajian. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Komisi 7 DPR RI dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama BSN, LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara di Kompleks Parlemen Jakarta menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak boleh menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai. Dalam RDP tersebut, semua pihak bersepakat untuk tidak melakukan PHK. Komisi 7 DPR RI menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pemberhentian sementara, pengurangan pegawai hingga pemotongan honor terhadap para pegawainya. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP terkait rekonstruksi anggaran dengan BSN, LPP TVRI, LPP RRI, dan Perum LKBN Antara di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 12 Februari menanggapi isu pegawai yang dirumahkan imbas efisiensi anggaran. Tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan. Apalagi ini menjelang Ramadan, kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang, fokus, gitu, dan karena itu mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi tidak ada apa istilahnya itu pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Direktur Utama LPP TVRI dan Direktur Utama LPP RRI pun menyepakatinya dan memastikan tidak akan melakukan PHK terhadap para pegawai di tengah efisiensi anggaran 2025. Jadi tolong nanti disampaikan di internal bahwa
tidak ada yang dirumahkan. Kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Sementara itu, LKBN Antara memastikan tidak terkena dampak efisiensi anggaran lantaran merupakan badan usaha milik negara yang bersifat komersial, serta mendapatkan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berupa Public Service Obligation atau PSO di bidang pers. Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Aidinil Zetra mengatakan implementasi Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 harus tepat sasaran guna mewujudkan pembangunan merata. Sebab jika dilihat secara komprehensif, tujuan utama dari efisiensi anggaran adalah untuk memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas Padang, Aidinil Zetra menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejatinya ialah upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena masih banyak kementerian dan lembaga yang selama ini mendapatkan dukungan anggaran besar, namun kurang berdampak ke masyarakat sehingga harus diefisienkan. Saat ditemui Antara di Padang Rabu 12 Februari, Aidinil Zetra berpendapat anggaran yang dipangkas bisa ditujukan untuk program-program unggulan seperti pembangunan 3 juta rumah setiap tahun bagi masyarakat ekonomi lemah atau program lain yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun efisiensi ini juga menjadi momentum bagi Pemprov atau Pemda untuk bisa lebih mandiri dalam pengelolaan dana dan pendapatan. Dan disitulah sebetulnya tantangan yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Kepala daerah tidak yang selama ini hanya mengandalkan transfer dari pusat. Nah, untuk ke depan dia harus lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selama ini mungkin kurang tergali, atau mungkin ada peluang-peluang lain kerjasama misalnya antar daerah atau dengan negara lain misalnya. Meski begitu, Aidinil Zetra tidak menampik kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak pada perlambatan ekonomi di Sumatera Barat tahun ini. Jika berkaca pada data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi kumulatif ranah Minang tahun 2024 salah satunya ditopang oleh belanja pegawai dari APBN dan APBD yang tumbuh 10,29%. Baik pemirsa, pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Kendal dipusatkan di masing-masing puskesmas setempat. Meski hanya berupa cek pemeriksaan kesehatan, warga mengaku terbantu dengan adanya program ini. Menurut Kepala Puskesmas Kendal 1, Dr. Puji Rohani, pelayanan cek kesehatan gratis atau CKG dilakukan secara serentak. Namun, untuk dapat mengakses layanan ini, masyarakat diharuskan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi atau WhatsApp atau salah satunya aplikasi Satu Sehat. Cek kesehatan gratis untuk semua kalangan, mulai dari bayi hingga lansia, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone atau mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi, mereka bisa langsung datang ke puskesmas. Layanan CKG tidak termasuk pengobatan, sehingga setelah melakukan cek kesehatan, disarankan menggunakan vaskes masing-masing untuk kelanjutan pengobatan. Sejauh ini di Puskesmas Kendal 1, baru tercatat 9 pasien yang telah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Jadi kalau CKG itu kan dari usia bayi baru lahir ya sampai 2 hari itu, kemudian anak usia 1 sampai 6 tahun, kemudian dewasa usia 18 tahun, lebih dari 18 tahun. Nah itu pemeriksaannya beda-beda setiap umurnya. Jadi kita lihat yang 18 tahun ke atas ya, itu biasanya pemeriksaannya dari screening mandiri dulu. Jadi mungkin tahapnya dulu nggih. Jadi mereka mendaftar lewat Satu Sehat, install atau unduh aplikasi Satu Sehat di HP-nya.
ya. Kemudian di situ nanti setelah mendaftar nanti ada screening mandiri. Nanti mereka mengisi di screening mandiri. Kalau misalnya tidak bisa melalui Satu Sehat, bisa melalui WA ke Kemenkes, dan yang ketiga melalui aplikasi Asik, berarti datang ke sini. Kalau misalnya nggak punya HP atau pada bayi baru lahir atau pada lansia, bisa langsung datang ke puskesmas, nanti dibantu pendaftar lewat aplikasi Asik website ya. Kemudian setelah melakukan screening mandiri, datang ke sini, nanti di sini akan dilaksanakan pemeriksaan dan screening juga lagi, pemeriksaannya dari tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kemudian tekanan darah, gula darah ya untuk 18 tahun ke atas. Kemudian juga ada pemeriksaan kalau misalnya dari screeningnya itu perlu pemeriksaan lanjutan, dilaksanakan pemeriksaan laboratorium, misalnya ada faktor risiko tuberkulosis, nanti ada pemeriksaan dahak. Kemudian dia ada faktor risiko hepatitis, juga ada pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Ya, kemudian kalau misalnya di usia lebih dari 40 tahun, dia ada risiko dia punya darah tinggi, dia pemeriksaan EKG. EKG. Kemudian di usia lebih dari 40 tahun itu juga ada pemeriksaan screening payudara dan screening kanker payudara dan screening kanker leher rahim. Itu tidak hanya 40 tahun ke atas, tapi mulai 30 tahun ke atas. Jadi sebenarnya beda-beda. Jadi 18 sampai 29 tahun, kemudian 30 sampai 39 tahun, dan 40 sampai 59 tahun, kemudian ada lansia ya. Di usia itu juga dari 18 ada pemeriksaan screening gigi, kemudian screening gigi, telinga, dan mata. Kemudian untuk misalnya dalam 1 tahun ke depan mau menikah, itu ada screening calon pengantin berupa pemeriksaan laboratorium. Itu. Kemudian untuk lansia dia ada screening geriatri ya, ada itu berupa pertanyaan. Sampai hari ini sudah 9 kami melakukan pemeriksaan 9 ya. Mungkin karena memang belum banyak yang tahu ya, padahal sudah mungkin di media ada, tapi baru 9. Monggo kalau misalnya masyarakat yang berulang tahun di bulan Januari sampai sekarang ya, bisa cek kesehatan. Jadi sebenarnya untuk cek kesehatan itu misalnya kita ulang tahun di tanggal 10, itu bisa pemeriksaan sampai tanggal 10 bulan berikutnya, jadi ada waktu 30 hari. Tapi untuk yang ulang tahun di Januari, Februari, Maret bisa sampai tanggal 30 April. Ya. Monggo yang sedang berulang tahun, monggo cek kesehatan gratis di puskesmas. Salah satu warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, Indri Hastarani, mengaku terbantu dengan program ini meskipun hanya berupa pemeriksaan kesehatan tanpa pengobatan gratis. Bagus bikin masyarakat itu sadar kesehatan, tahu itu masalah di badan. Oh iya, masalah kesehatannya ya. Masalah kesehatan itu. Tadi cek kesehatan apa? Saya IKG, darah tinggi itu, karena saya darah tinggi terus dicek IKG juga sama IVA. Diharapkan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pengembangan potensi wisata bahari di Kalimantan Selatan semakin lengkap dengan kehadiran kapal pinisi Barito River Cruise yang didukung oleh pemerintah provinsi setempat. Kapal pinisi yang didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan ini dihadirkan di aliran Sungai Barito untuk melayani wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan kapal layar motor KLM Wisata Pinisi Barito River Cruise dengan tujuan untuk pengembangan potensi wisata bahari di Kalimantan Selatan. Kapal pinisi ini didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, hasil kerjasama Pemprov Kalimantan Selatan dengan Yayasan Pinisi Pusaka Indonesia melalui Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Ambang Barito Nusa Persada Ambapers. Usai peluncuran kapal pinisi Barito River Cruise yang diadakan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu 12 Februari, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan harapannya agar keberadaan kapal pinisi ini dapat memberikan berkah berupa peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian. Menurut Muhyiddin, kapal pinisi ini menawarkan pengalaman unik bagi masyarakat lokal, wisatawan Nusantara maupun turis mancanegara untuk mendapatkan pengalaman wisata dari sudut yang berbeda. Siapapun tidak terwakili masyarakat biasa, pegawai negeri, ayo nanti mendaftar untuk menaiki kapal wisata pinisi ini. Jadi bisa sambil makan bersama, bisa sambil ulang tahun di sini. Nah, jadi silakan nanti dilihat di online itu kapal wisata pinisi. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri? Silakan daftar, coba. Kalau tidak mencoba tidak akan merasakan. Kapal pinisi ini berkapasitas 40 orang beroperasi dengan 2 rute perjalanan menyusuri Sungai Barito, yakni rute Basirih Banjaraya dan Pulau Kembang dengan waktu perjalanan selama 2 jam. Kemudian rute Basirih Jembatan Barito pulang pergi dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Selain paket reguler, kapal pinisi ini juga dapat melayani pemesanan secara privat dengan durasi yang lebih lama. Cara pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi Axel Bank Kalsel. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sebanyak 40 becak listrik diberikan kepada pengemudi becak yang sudah berlanjut usia di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Program usaha dari pemerintah pusat ini
untuk memberdayakan para pengemudi beca lansia agar mengikuti perkembangan zaman. Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Helvi Yuni Moraza melakukan serah terima simbolis sebanyak 40 unit becak listrik yang diberikan kepada penarik becak lanjut usia di Kota Klaten, Jawa Tengah, Rabu 12 Februari. Prosesi penyerahan tersebut turut disaksikan Persatuan Becak Listrik Indonesia PBLI, Direktur PT LEN, dan sejumlah pimpinan daerah. Wamen Helvi menuturkan program bantuan ini merupakan bagian dari komitmen besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi dari sektor bawah yang tidak diskriminatif, termasuk bagi para lansia. Diharapkan melalui bantuan ini dapat menambah penghasilan tukang becak di Klaten. PT LEN selaku perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek ini sudah memproduksi lebih dari 1.000 becak listrik dengan mengutamakan peningkatan kualitas berbasis perkembangan zaman. Sebagai Kementerian UMKM tentu sangat bahagia sekali ya. Pertama ini adalah wujud dari realisasi janji Pak Prabowo. Tentu saja dalam ini saya sebagai Wakil Menteri UMKM yang mewakili Kementerian UMKM, ada dua hal yang saya lihat dalam hal ini. Pertama adalah upaya Pak Prabowo untuk mengangkat hajat hidup orang banyak, terutama dari kelompok lansia seperti yang dikatakan oleh Pak Glenn tadi. Yang kedua bagi saya adalah ini semacam peluang untuk UMKM, terutama UMKM lokal. Kita sudah produksi cukup banyak gitu ya, mungkin lebih dari 1.000 yang sudah kita distribusikan, dan tetap kami berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kemampuannya. Dan kalau kita lihat pada hari ini kan makin lama makin canggih. Jadi Klaten ini mendapatkan versi terakhirnya nih, versi terakhir yang makin canggih. Bantuan ini disambut positif penerima manfaat. Salah satu penarik becak, Suparno, mengaku senang bisa mendapatkan bantuan becak listrik. Dapat becak gratis katanya. Becak apa? Becak listrik. Gimana? Tanggapannya ya seneng banget, Mas. Senengnya buat nambah-nambah rezeki. Jumlah bantuan ini ditargetkan akan bertambah, setidaknya ada total 100 unit becak listrik yang bakal disalurkan secara bertahap kepada penarik becak lansia di Kabupaten Klaten. Baik pemirsa, beralih ke berita berikutnya. Menjelang perayaan sekaligus peringatan HUT Kabupaten Semarang ke-504 tahun, ada sebuah tradisi yang wajib dilakukan di 19 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Tradisi itu adalah susuk wangan, di mana tradisi ini mengumpulkan air yang ada di 208 desa di daerah tersebut. Susuk wangan adalah sebuah tradisi yang wajib dilakukan di desa-desa yang memiliki sumber mata air dan dilakukan beberapa minggu sebelum Hari Jadi Kabupaten Semarang digelar. Sejumlah air dari 108 desa yang sudah dikumpulkan dalam kendi-kendi akan dikirap dalam rangkaian acara kirap merti bumi serasi jelang Hari Jadi Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya digunakan untuk menjamas berbagai pusaka peninggalan, seperti yang ada di kantor Bupati Semarang dan beberapa pusaka-pusaka serta benda-benda peninggalan zaman dulu yang ada di rumah dinas Bupati. Salah satu kegiatan susuk wangan ini dilakukan di sumber mata air Senjoyo yang ada di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, di mana pada kegiatan susuk wangan di sumber mata air ini berlangsung khidmat. Selain mengambil air dari 7 sumber mata air, prosesi susuk wangan di Tengaran juga diisi dengan kegiatan tebar benih ikan, menanam pohon beringin, menebarkan burung, bersih-bersih lingkungan, serta ditutup dengan acara makan bersama. Kegiatan susuk wangan ini adalah rangkaian peringatan Hari Ulang Kabupaten Semarang yang ke-504 tahun 2025. Jadi hari ini susuk wangan di Desa Tegalwaton sekaligus susuk wangan tingkat kecamatan. Jadi 15 desa di Kecamatan Tengaran semua melaksanakan kegiatan susuk wangan, bersih-bersih sungai, kemudian juga pelepasan burung, pelepasan ikan, penanaman pohon, ini sebagai bukti upaya pelestarian lingkungan hidup. Juga sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat air yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Ini tadi ada di 7 sumber mata air yang ada di Senjoyo.
khusus yang hari ini nggih. Jadi yang lain juga melaksanakan di sumber mata air di desa masing-masing. Pertama tadi nggih kegiatan pelestarian budaya. Kemudian yang kedua adalah pelestarian lingkungan hidup. Jadi maknanya adalah pelestarian lingkungan hidup, bagaimana kita mengupayakan sumber mata air yang ada di wilayah kita ini tetap lestari, tetap memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Suci dari 15 kecamatan, dari 8 desa kelurahan, nanti dijadikan satu di Kabupaten Semarang untuk digunakan sebagai jamasan pusaka Kabupaten Semarang, yang nanti dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Air yang sudah terkumpul mulai Kamis 13 Februari 2025 dikirap dari arah selatan Kabupaten Semarang. Kemudian pada Jumat 14 Februari 2025, air-air itu akan dikumpulkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati untuk selanjutnya dikirap pada acara Merti Bumi Serasi. Hal tersebut sekaligus dilanjutkan dengan rangkaian acara Wilujengan dan jamasan pusaka di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV, melaporkan. Mugi-mugi Tirto Perwito Sari. Kehadiran lontong cap gomeh turut meramaikan perayaan cap gomeh di tanah air. Kuliner ini bukan hidangan biasa, namun di balik lezatannya tersimpan makna mendalam yang menguraikan simbolisasi keberagaman doa dan harapan yang selalu hadir dalam perayaan cap gomeh. Usai perayaan Tahun Baru Imlek, masyarakat Tionghoa menyambut Cap Gomeh atau tradisi penutup Tahun Baru Imlek yang dirayakan pada hari ke-15. Dalam momentum ini, ada hidangan khas yang biasanya menemani perayaan ini, yakni lontong Cap Gomeh. Di Kota Solo, Jawa Tengah, ada salah satu warung kuliner legendaris yang menyajikan menu istimewa ini, yaitu lontong Cap Gomeh Nyonya Lim. Berlokasi di Jalan Sabang nomor 2 Pucang Sawit, Jebres, warung ini hanya buka setahun sekali saat perayaan Imlek hingga Cap Gomeh tiba. Meski begitu, warung ini tak pernah sepi pembeli, bahkan pesanan sudah datang dari jauh hari. Salah satu pengunjung kedai lontong Cap Gomeh, Sintawati, mengaku tak ingin ketinggalan menu yang disajikan setahun sekali ini. Bagi masyarakat Tionghoa, menu ini tidak pernah ditinggalkan setiap perayaan Cap Gomeh. Mereka percaya jika menyantap sajian ini akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan usianya. Kalau di sini Nyonya Lim itu setahun sekali bikinnya. Jadi kita mesti ke sini makan. Karena memang tidak ada tiap hari. Iya, dan bumbunya itu beda dengan lontong-lontong yang lain. Bedanya seperti apa? Karena dibikin dari kelapa yang disangrai sampai 8 jam gitu. Kalau yang lain kan biasa. Pemilik warung lontong Cap Gomeh, Leni Lianawati atau Nyonya Li, mengaku warung tahunan ini telah dikelola oleh keluarganya selama puluhan tahun secara turun-temurun. Leni Lianawati sendiri merupakan generasi ketiga dan sudah mengelola warungnya selama 30 tahun. Setiap sajiannya, lontong Cap Gomeh dilengkapi kondimen suwiran ayam kampung, telur rebus, taburan bubuk kedelai, serta labu siam goreng. Hidangan ini juga disiram dengan kuah yang berasal dari parutan kelapa yang disangrai hingga 8 jam. Jadi kalau lontong Cap Gomeh itu kuahnya itu bukan dari opor, bukan dari santan. Jadi kita kelapa itu disangrai, terus dibuat bumbu itu, jadi coklat itu. Jadi sebelum saya jualan itu 2 bulan sebelumnya sudah buat bumbunya itu untuk dimasak.
Untuk menyantap satu porsi lontong cap gomeh ini cukup merogoh kocek Rp40.000. Kedai yang dibuka dari tanggal 5 hingga 14 Februari ini juga ramai disambangi pengunjung dari luar kota Solo seperti Klaten, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan daerah lainnya. Baik pemirsa, pemerintah Mesir berencana akan merekonstruksi Gaza dan memastikan warga Palestina tetap berada di tanah mereka. Pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir ini turut mengungkapkan aspirasi Mesir untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil di kawasan tersebut. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Saya Rizky Riawan bersama kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.